Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 9 akan mempresentasikan ujian tengah semester kalkulus. Kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Fauzi. Saya Salwa Adiati Dorifah. Dan saya Salsa Azhara Feniza. Kita bahas soal nomor 2 yaitu A, di mana X kurang dari sama dengan min 2, X lebih besar sama dengan 2, X elemen bilangan bulat. Kemudian ada B 0, 2A, 4A. Jika F A menuju B dan Fx sama dengan 4A per X, apakah Fx merupakan fungsi? Buktikan dengan diagram. Selanjutnya dari soal tersebut diketahui bahwa ada yaitu X, di mana X itu kurang dari sama dengan min 2, X lebih besar sama dengan 2, X elemen bilangan bulat. Kemudian ada B, nilainya B yaitu 0, 2A, 4A, yaitu ada fungsi A menuju B dengan Fx sama dengan 4A per X. Nilai A di sini adalah 9. Karena A adalah himpunan dari bilangan bulat dari min 2 sampai 2, maka bisa ditulis yaitu A yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Karena A sama dengan 9, maka B-nya adalah kita tinggal kalikan 2A, 2 kali 9, 18, 4 kali 9, 36. Selanjutnya kita masukkan A yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2 dalam fungsi Fx 4A per X. Kita masukkan min 2, F min 2 sama dengan 36 per 2. Kenapa ini kok bukan min 2? Karena ini nilai mutlak, jadi nilainya selalu positif. 36 didapat dari 4A, A nya 9, 4 kali 9 hasilnya 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian kita masukkan min 1, F min 1 sama dengan 36 per 1 sama dengan 36. Kita masukkan 0, F0 sama dengan 36 per 0. Karena ini penyebutnya 0, maka ini tidak terdefinisi. Selanjutnya kita masukkan 1, F1 sama dengan 36 per 1 sama dengan 36. F2 kita masukkan 2, F2 sama dengan 36 per 2 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Karena F0 tidak terdefinisi, maka domain fungsinya adalah A sama dengan min 2, min 1, 1, dan 2. Jadi Fx ini merupakan fungsi karena antara domain dan kodomain ini saling berkaitan satu sama lain atau saling berhubungan. Min 2 dengan 18, min 1 dengan 36, 1 dengan 36, 2 dengan 18. Kesimpulan dari soal nomor 2 adalah fungsi Fx sama dengan 4A per X dengan A sama dengan 9 adalah fungsi valid dari A ke B. Nilai X sama dengan 0 tidak digunakan karena menyebabkan pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Fungsi memenuhi syarat karena setiap elemen domain memiliki tepat satu nilai di kodomain. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5 yaitu tentukan limit X menuju A, X kuadrat min A kuadrat per X kuadrat plus 3 dikurangi A, X min 3A jika nilai A nya 9. Diketahui bahwa A sama dengan 9, jadi kita substitusi nilai A ke dalam fungsi limit X menuju A, X kuadrat min A kuadrat per X kuadrat plus 3 min 2 X kurangi 3A menjadi limit X menuju 9 X kuadrat dikurangi 81. 81 diperoleh dari 9 kuadrat. Kemudian per X kuadrat tambah 3 dikurangi 9. 9 ini A-nya kita ganti jadi 9. X dikurangi 27. 27 diperoleh dari 3 kali 9. Hasilnya 27. Kemudian kita sederhanakan bentuk fungsinya. Pembilangnya yaitu X kuadrat min 81 kita faktorkan menjadi X min 9 X plus 9. Selanjutnya untuk penyebutnya kita sederhanakan juga. X kuadrat plus 3 kurang 9X min kurangi 27 sama dengan X kuadrat min 6X min kurangi 27.
sehingga bentuk limitnya menjadi lim x menuju 9, x kurang 9, x plus 9 per x kuadrat min 6x min 27. Kemudian kita faktorkan penyebutnya. X kuadrat min 6x min 27 kita faktorkan menjadi x min 9, x plus 3. Coret faktor yang sama, yaitu pada rumus lim x menuju 9, x min 9, x plus 9. Karena kita sudah faktorkan penyebutnya, maka penyebutnya berubah menjadi x min 9, x plus 3. Kita coret yaitu x min 9 pada pembilang dan juga x min 9 pada penyebut, sehingga limitnya menjadi limit x menuju 9, x plus 9, x plus 3. Kita substitusi nilai x, yaitu pada limitnya menjadi 9 ditambah 9 per 9 tambah 3 sama dengan 18 per 12. Kita sederhanakan, kita bagi 6 hingga menjadi 3 per 2. Jawaban akhirnya adalah limit x menuju 9, x kuadrat min 81 per x kuadrat ditambah 3 kurangi 9 x dikurangi 27 sama dengan 3 per 2. Kita akan mengerjakan soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut serta gambarkan penyelesaiannya pada garis real. Ada dua soal. Yang pertama 3x plus a lebih dari sama dengan 9. Yang kedua b a plus 1 per t kurang dari 3 dengan nilai a sama dengan 9. Kemudian 3x plus a lebih dari sama dengan 9 menjadi 3x plus 9 lebih dari sama dengan 9. Maaf, ini typo ya. Ingat bahwa bentuk umum a lebih dari sama dengan b dengan b lebih dari 0 akan menghasilkan dua pertidaksamaan, yaitu a lebih dari sama dengan b atau a kurang dari sama dengan min b. Jadi 3x plus 9 lebih dari sama dengan 9 atau 3x plus 9 kurang dari sama dengan 9. Selesaikan masing-masing. Kita akan menyelesaikan satu-satu. Yang pertama 3x plus 9 lebih dari sama dengan 9. Kita pindah ruas menjadi 3x lebih dari sama dengan min 9 lebih dari sama dengan 9 kurang 9. Kita sederhanakan 3x lebih dari sama dengan 9 kurang 9 0. Lalu x lebih dari sama dengan 0 per 3. Kemudian menjadi x lebih dari sama dengan 0. Yang kedua 3x plus 9 kurang dari sama dengan min 9. Kita pindah ruas menjadi 3x kurang dari 9 kurang dari sama dengan min 9 dikurangi 9. Lalu 3x kurang dari sama dengan min 9 dikurangi 9 min 18. Terus x menjadi x kurang dari sama dengan min 18 per 3. Hasilnya menjadi x kurang dari sama dengan min 6. Hasil keduanya x kurang dari sama dengan min 6 atau x lebih dari sama dengan 0. Dalam notasi himpunan, min tak hingga sampai min 6 atau 0 sampai tak hingga. Kalau kita gambarkan dalam garis real menjadi seperti ini. Min 6 ada di sebelah kiri sampai tak hingga, dan 0 ada di sebelah kanan.
Kemudian kita mengerjakan 1B, soal 1B. Di mana soalnya itu A plus 1 per T kurang dari 3 dengan A sama dengan 9, maka menjadi 9 plus 1 per T kurang dari 3. Bentuk umumnya A kurang dari B dengan B lebih dari 0 akan menghasilkan min B kurang dari A kurang dari B. Jadi min 3 kurang dari 9 plus 1 per T kurang dari 3. Kurangi 9 di semua bagian agar bentuknya menjadi lebih sederhana. Min 3 kurang dari 9. 9 plus min 3 min 12. Menjadi min 12. 1 per T turun. Terus min 3 ditambah 3 jadi min 6. Kita mencari nilai T yang membuat 1 per T berada di antara min 12 dan min 6. Karena 1 per T negatif, maka X harus negatif. Maka balik pertidaksamaannya karena tidak sedang mengubah bentuk dari 1 per T menjadi bentuk T. Dan membalik pecahan negatif akan membalik arah pertidaksamaannya. Menjadi min 12 kurang 1 per T kurang dari min 6. Dengan semua ini menjadi 1 min 12 menjadi 1 per T kurang dari min 12 menjadi T kurang dari min 1 per 12. Kemudian min 6 ini 1 per T kurang dari min 6 menjadi T lebih dari min 1 per 6. Gabungannya hasilnya min 1 per 6 kurang dari X lebih dari min 1 per 6 dan X kurang dari min 1 per 12. Kita bisa tuliskan menjadi garis dengan gambar seperti ini. Min 1 per 6 itu di sebelah kiri dan min 1 per 12 itu di sebelah kanan. Kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 4, sketsa grafik persamaan kuadrat. X kuadrat plus 2 dikurangi 9 X min 2 dikali 9 sama dengan 0 dengan menentukan diskriminan, titik potong, dan titik puncaknya. Yang pertama, langkah pertama itu sederhanakan persamaan. X kuadrat plus 2 dikurangi 9 X dikurangi 2 dikali 9 sama dengan 0 menjadi X kuadrat plus 2 dikurangi 9 X 2 dikali 9 sama dengan X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 2 dikali 9. Yang kedua, tentukan diskriminan. Dengan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4A dikali C, dimana kita dapatkan tadi A sama dengan 1, B sama dengan min 7, C sama dengan min 2 dikali 9 sama dengan min 18. Jadi C ini min 18 ya. Kemudian substitusi ke rumus D sama dengan min 7 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 min 2 dikali 9 sama dengan 49 min 7 kuadrat sama dengan 49 min 4 dikali 1 dikali min 2 dikali 9 72. 49 tambah 72 sama dengan 191. Kemudian kita menentukan titik potong suku X dengan rumus X sama dengan min B plus akar D per 2A. Kita masukkan tadi X sama dengan min 7 plus 11 akar 2 sama dengan menjadi
7 plus min 3/11 per 2. Jadi titik potong sumbu X adalah X1 ditemukan sama dengan 7 plus 11 per 2, X2 11 X2 ditemukan sama dengan 7 min 11 per 2. Kemudian kita cari titik puncak vertex. Rumus koordinat titik puncak X vertex sama dengan min B per 2A sama dengan min 7 per 2 sama dengan, kita sederhanakan, sama dengan menjadi 7 per 2, kita desimalkan menjadi 3,5. Substitusi ke fungsi untuk mencari nilai Y. Jadi TP titik puncak Y vertex sama dengan 3,5 kuadrat dikurangi 7 3,5 dikurangi 18 sama dengan 3,5 kuadrat menjadi 12,25 7 3,5 menjadi 24,5 dikurangi 10 sama dengan min 22 kali min 22,25. Kemudian kita menggambar sketsa grafiknya dengan X1 dan X2 yang telah ditemukan tadi, di mana X1 itu 7 plus 11 per 2 dan X2 ini 7 min 11 per 2 dengan ditemukan titik puncak 3,5 dan min 22,25. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 1 per e kuadrat min a kuadrat dan gx sama dengan 1 per e. A. Tentukan domain fx. B. Tentukan g bundaran f x. A. Menentukan domain fx. Sebelumnya kita rubah dulu. Kita masukkan nilai A kita, yaitu 9. Fx sama dengan 1 per E kuadrat min A kuadrat menjadi 1 per E kuadrat min 81. Pahami bahwa domain adalah semua nilai X yang boleh dimasukkan ke dalam fungsi dengan bilangan apapun dengan penyebut tidak sama dengan 0. Yang kedua, kita lihat penyebutnya, yaitu X kuadrat min 81 dan pastikan tidak sama dengan 0. Selanjutnya, langkah ketiga kita cari nilai X yang membuat penyebut sama dengan 0, yaitu X sama dengan 9 dan X sama dengan min 9. Jadi, jika X sama dengan 9 atau X sama dengan min 9, maka penyebut sama dengan 0. Jadi, tidak boleh ya. Dengan domain fx sama dengan x elemen bilangan real dengan x tidak sama dengan min 9 dan x tidak sama dengan 9 dalam interval min tak terhingga sampai min 9 atau min 9 sampai 9 atau 9 sampai tak terhingga. Di sini terdapat kesimpulan bahwa fungsi X sama dengan 1 per E kuadrat min 81 hanya tak terdefinisi di X sama dengan 9 dan X sama dengan min 9 karena membuat penyebut menjadi 0. Dan selain dua hal tersebut, semua nilai X dapat digunakan sebagai domain. Selanjutnya untuk yang B, kita menentukan G bundaran fx. Diketahui bahwa fx sama dengan 1 per e kuadrat min 81 dan gx sama dengan 1 per e. Sebelumnya kita pahami dulu ya, G bundaran f artinya mengambil fungsi dari f, e, lalu memasukkannya ke dalam fungsi gx.
dengan simbol G bundaran F. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Selanjutnya, tuliskan Gx dan masukkan Fx. Gx 1 per X, maka Gfx 1 per 1 dibagi 1 per X kuadrat min 81. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi Gfx sama dengan X kuadrat min 81. Langkah selanjutnya kita perhatikan domain. Pada Fx tidak terdefinisi, maka Gfx juga tidak terdefinisi. Domain berarti dengan domain X elemen bilangan real, X tidak sama dengan min 9 dan X tidak sama dengan 9. Hasil akhir dari G bundaran Fx sama dengan X kuadrat min 81, yaitu dan domain X elemen bilangan real, X tidak sama dengan min 9 dan X tidak sama dengan 9. Dengan kesimpulan, langkah umum untuk membuat komposisi dengan mengganti X pada fungsi luar dan dalam, lalu sederhanakan. Pada nomor 6, kita akan menentukan turunan dari fungsi berikut, yaitu dengan fungsi Fx sama dengan Ax ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah A. A-nya kita pakai 9 ya. Oke, A kita di sini pakai 9, jadi kita ubah dulu. Fx sama dengan 9x ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah 9. Kita ubah dulu menjadi dua turunan aljabar, yaitu 9x tambah 1 dan X kuadrat ditambah 9. Nanti setiap suku dikurung 1 akan dikali dengan setiap suku dikurung 2. Selanjutnya kita kalikan satu persatu. Fx sama dengan 9x dikali X kuadrat tambah 9 ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah 9. Selanjutnya kita kalikan bagian dalam. 9x dikali X kuadrat ditambah 9x kali 9 ditambah 1 dikali X kuadrat ditambah 1 kali 9. Selanjutnya kita sederhanakan dulu menjadi 9x pangkat 3 ditambah 81x ditambah X kuadrat ditambah 9 menjadi Fx sama dengan 9x pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ditambah 81x ditambah 9. Dengan hasil akhir Fx sama dengan 9x tambah 1 dikali X kuadrat ditambah 9 menjadi Fx sama dengan 9 pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ditambah 81x ditambah 9. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengganti nilai A sama dengan 9, fungsi Fx sama dengan Ax plus 1 dikali X kuadrat ditambah A akan berubah menjadi Fx sama dengan 9x pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 81x ditambah 9. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan dari tata tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.